Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel VTV. Nah, kali ini teman-teman sekalian, gue mau sharing penyebab motor sulit hidup, mesin sulit dihidupkan, atau sama sekali tidak bisa hidup ya teman-teman sekalian. Terkhusus buat mesin 2 tak. Nah, di hadapan saya kali ini, di video kali ini teman-teman sekalian adalah mesin 2 tak yang mengalami susah hidup atau sama sekali tidak bisa dihidupkan. Nah, hal pertama yang harus kita periksa atau yang harus kita cek adalah bagian pengapian ya. Baik itu yang berasal dari kabel koil maupun yang keluar dari busi. Itu harus dipastikan benar-benar maksimal ya, benar-benar baik, benar-benar bagus api yang keluar atau percikan api yang keluar dari ujung koil dan ujung busi. Nah, selanjutnya adalah ke sistem bahan bakar ya, atau proses pengkabutan bahan bakar. Itu juga harus diperiksa teman-teman sekalian, komponen-komponen yang ada di sistem bahan bakar ini. Salah satunya adalah karbu ya. Kita harus pastikan pengkabutan terjadi dengan baik di dalam karbu ya. Dan kemudian kita juga harus memeriksa bagian membran ya. Terkhusus untuk 2 tak itu memang mempunyai membran yang itu harus kita pastikan tidak bocor ya. Oke, itu yang bagian kedua. Nah, kemudian bagian ketiga adalah kita harus memastikan kompresi benar-benar baik ya, atau tidak menurun. Nah, kompresi yang lemah atau bocor itu bisa mengakibatkan mesin tidak bisa dihidupkan sama sekali, atau atau juga mesin itu malas hidup. Nah, pada kasus ini untuk 2 tak terkhususnya itu kita harus pastikan ada dua kompresi yang harus dicek, kompresi atas dan kompresi bawah. Nah, kompresi atas ini sendiri berkaitan dengan sistem pengapian yang terjadi pada bagian head ya, atau kita bisa bilang bagian atas ya, makanya kita sebut kompresi atas. Nah, kompresi bawah pada ruang bilas ini sendiri itu benar-benar harus kedap udara ya teman-teman sekalian. Nah, harus kedap udara untuk kemudian bisa atau maksimal dalam proses menghisap kabut bahan bakar yang dimasukkan ke ruang di ruang karter ini ya, atau ruang truk as ini. Nah, pada kondisi ini tadi setelah saya cari penyebab mesin ini tidak bisa dihidupkan, saya menemukan permasalahan pada seal kruk as yang bocor. Nah, kondisi seal kruk as pas saya lepaskan komponen-komponen ini, bisa teman-teman lihat, itu terlepas seperti ini. Nah, ini bisa dipastikan bahwasanya kompresi bawah pada motor ini atau di ruang karter ini itu terjadi kebocoran, tidak kedap udara. Nah, setelah saya betul-betul memastikan, ternyata benar saja kondisi seal sobek seperti ini ya, dan juga terlepas. Nah, otomatis dalam keadaan seperti ini itu sama sekali tidak ada kompresi ya di ruang karter ini ya teman-teman sekalian. Nah, jadi itu ya. Solusinya bagaimana ya? Solusinya kita harus ganti dengan yang baru. Kita ganti dengan yang baru. Dan pastikan ketika memasang seal ini dilapisi dengan lem terlebih dahulu, agar supaya ketika ada tekanan kompresi di dalam ruang ini dia tidak terhempas keluar. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu tadi 3 bagian yang harus dipastikan dengan baik, karena memang dalam siklus mesin dihidupkan itu atau mesin beroperasi itu ada tiga hal yang harus dipastikan. Yang pertama adalah pengapian, kemudian yang kedua adalah bahan bakar, yang ketiga adalah kompresi. Nah, ketika ketiga hal itu dipastikan bekerja dengan baik atau secara optimal, maka bisa dipastikan mesin itu bisa hidup dengan normal. Tapi ketika salah satu dari ketiga hal itu bermasalah, nah itulah kemudian yang menyebabkan mesin mengalami problem juga. Oke, jadi seperti itu. Ini terkhusus untuk mesin 2 tak. Nah, seal yang satu ini itu benar-benar harus diperhatikan kondisinya, jangan sampai terjadi seperti tadi ya, sobek atau bocor. Oke, begitupun yang di sebelah kanan, karena untuk seal kruk as ini pada mesin 2 tak khususnya itu terdapat seal pada bagian kiri dan juga seal pada bagian kanan. Nah,
yang rawan bermasalah itu seal pada bagian magnet ini atau bak kiri ini. Oke, jadi seperti itu. Pastikan kondisi seal-sealnya terpasang dengan baik. Jangan lupa diberi lem terlebih dahulu untuk sebelum memasang seal ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.